Itulah yang dikatakan yang mengaminkan itu, ya. Mana yang Allahnya? Allahnya itu yang nama, ya. Namanya artinya yang kita ini semua asma tuh, ya. Asma itu Allah. Ini yang berdoa nih, ya. Tapi dalam satu wujud, dia yang berdoa, siapa yang mengaminkan? Dia juga sendiri yang mengaminkan. Dia yang mengatakan amin tadi. Makanya wajahnya ini kita masukkan ke dalam, ya, hantar ke dalam nih, ya, masukkan ke dalam, ya. Sehingga dia mengkabulkan apa yang dikehendaki kita tadi, ya, yang kita munajatkan tadi. Ya, itu yang dikatakan al-haqqul minallah, ya. Makanya kita ini tidak ada kita ini asal usulnya, ya. Diri kita inilah bukan zat, ya, bukan nur, bukan sifat, ya. Kita ini tidak ada asal usulnya, ya. Makanya dihadir titik wujud, ya, pertama, ya, wujud. Sesungguhnya manusia itu sudah ada tapi belum berwujud. Itu dia masih wujud, tidak ada asal usulnya, ya. Makanya saat kita bermunajat, jangan kita keluar dari pandangan diri kita sendiri, ya. Begitupun juga kita sholat, sama sahabat beriman, ya. Diri kita, bagaimana kita munculkan diri Al-Fatihah itu, berarti diri Al-Fatihah adalah diri kita ini, ya. Tapi dengan satu syarat, ya, apakah keakuan itu masih ada atau tidak ada, ya. Ini juga sahabat beriman, ya. Karena apa? Nanti keakuan itu yang akan mengalihkan kita apa yang kita minta, ya. Contohnya kita mau meminta apa? Meminta permintaan untuk dilunasi utang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pikiran kita itu di permintaan itu. Ini yang harus kita rubah, ya. Jangan sekali-sekali kita keluar dari pandangan wajah kita, ya, dan usahakan pandangan wajah kita ini yang kita pandang ini masuk sampai ke dalam. Itu yang mengaminkan tuh, yang mengkabulkan, ya. Kalau diri yang kelihatan ini adalah artinya asmanya, ya. Asmanya sahabat beriman, ya. Itulah diri halus, ya. Diri halus yang di dalam diri kita ini, sehingga bagaimana dia mewujud menjadi zuhir dan batin kita. Iya, wadatul wujud, sama sudah, ya, sama konsepnya, ya. Ya, jadi kalau kita mau ingin bermunajat, sahabat beriman, ya, mau meminta, ya. Itulah makanya kenapa kita sering berdoa, sering Allah tidak mengkabulkan. Karena apa? Kamu tidak menghadirkan Allah di situ, ya. Mana yang Allah tadi? Allah kan potensi nama, makanya Allah yang berdoa, Tuhan yang mengaminkan, ya. Mana Tuhan? Inilah kita nih, ya. Inilah yang nyata nih, dia nih yang nyata, ya. Inilah dia yang nyata, ya. Makanya wajahnya itu harus bawa ke dalam, ya, biar dia diakui, ya. Kalau kita nggak bawa ke dalam, berarti kita nggak mengakui itu, masih ada merasa mengaku memiliki zuhir kita itu, ya. Makanya raganya ini, wajahnya ini, bayangan raganya ini kita masukkan ke dalam biar diakui. Itu sudah diriku tuh, ya. Dia sudah mengaminkan, dia sudah mengkabulkan, ya. Jangan kita keluar dari pandangan kita, ya. Itu kuncinya kita bermunajat atau kita berdoa, ya. Coba jangan kita hanya mendengar, ya. Jangan kita hanya menulis, mengumpul-ngumpul, ya. Kita mempraktekkan, ya, bagaimana kedahsyatan, ya, bahwa sesungguhnya Allah itu memang luar biasa, ya. Tuhan itu memang luar biasa. Makanya kalau mereka mengatakan menunda-nunda, ya, mereka itu sebenarnya dengan perkataan itu perkataan jahiliyah, ya. Perkataan yang memang tidak bisa dikatakan oleh umat Nabi Muhammad, ya. Kenapa? Allah itu tidak bersifat manusia, ya, atau dikatakan menunda-nunda, ya. Allah itu kun fayakun, kamu meminta dihadirkan. Dengan bagaimana? Karena dengan menunda mungkin tidak sampai, karena dengan cara kita tadi, ya, kita tidak menghadirkan ilah tadi, ya. Makanya kita harus sadar di sini, siapa sebenarnya diri kita itu yang selama ini kita
artinya dilayanin oleh sifatnya, ya, kodratnya, iradatnya. Berarti sifat ini dia melayani ilahnya. Ya, dia melayani ilahnya. Gitu ya, sahabat beriman. Kalau kita sudah mampu, ya, menutup keakuan kita sehingga Allah ini mampu menguasai diri kita. Inilah yang kita harus capai. Ya. Begitupun dalam kita berdoa tadi ya, biar doa kita dikabulkan ya. Bagaimana kita harus hadirkan wajahnya ini ya. Kita masukkan ke dalam, sahabat beriman ya. Walau dali, pas kita menyebut amin, ambil wajahnya nih, masuk ke dalam. Itulah diri amin tuh ya. Diri amin inilah yang nyata tuh ya. Dia hanya memandang, oh ini udah wajahku nih ya, ini udah wajahku. Di situ sudah kita diakui sebagai kehambaan, sebagai ketuhanan bagi dirinya sendiri ya. Gitu sahabat beriman, kalau kita mau mengamalkan. Begitupun juga kita untuk arwah ya. Untuk arwah ya. Kalau memang ini untuk arwah sahabat beriman ya, kita harus bagaimana menghadirkan diri kita ini dengan nama yang si arwah ini ya. Apakah kita mampu mentajalikan, menghadirkan nama si arwah ini dalam diri kita, dan kita mampu membawa nama itu untuk menyelamatkan arwah ini, kayak gitu ya. Kalau untuk juga menyelamatkan atau syukuran ya, apakah mampu kita seseorang yang meminta syukuran itu kita mentajalikan masuk ke dalam diri kita? Semua harus memiliki pemahaman ya sahabat beriman ya. Selamatan untuk arwah, untuk syukuran ya, semua melalui Al-Fatihah. Jadi harus tahu tingkat-tingkatnya biar kita lebih paham sahabat beriman ya, bagaimana kita harus menghadirkan. Karena apa ya? Makanya saya katakan kalau kita hanya cuma sekedar membaca ya, itu tidak sampai. Seperti sama halnya kita berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki ya. Ini kan kita merengek-rengek atau kita berteriak-teriak, berarti Allah masih jauh ya. Seakan-akan Allah tuh di sana, saya di sini. Tapi kalau kita sudah memang seakan-akan Allah itu sudah artinya sudah hadir di sini ya. Sudah maujud di sini, sudah terang benderang di sini. Tidak ada lagi kata tempat, tidak ada lagi kata jarak, tidak ada lagi kata waktu. Ya, semua sudah hadir terang benderang. Untuk apa lagi kita berteriak? Ya. Makanya apabila ada seseorang mengatakan artinya siapa Tuhan, di mana Tuhan, katakanlah Allah, katakanlah ya, sesungguhnya aku itu dekat, dan barang siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, entah itu dari mana, sisi mana, yang tidak akan terkira. Karena apa? Karena tadi cara kita sudah bagaimana sudah merubahnya tadi dengan menghadirkan dia ya. Menghadirkan dia dirinya sendiri, yang nyata inilah dia ya. Inilah saat kita memandang diri ayan karazia ya, atau diri yang terlihat, dan kita harus mampu juga memandang dengan ayan sabita. Kita menempatkan dia tuh ke bawah tuh ayan sabita. Itulah dirinya yang zahir dan yang batin itu ya. Itulah al-haqqullah yang dilayani oleh 7 tadi ya, kodrat iradat tadi. Makanya kodrat iradat ini kodratnya adalah al-haqqullah tadi, yang sami'unnya ya, qadirunnya. Itu yang diri kita ini yang tidak ada asal usulnya ya, yang bukan nur, yang bukan zat, yang bukan sir. Itu sahabat beriman ya. Itu yang kita harus jalankan. Jadi karena kita sudah paham, kita harus praktekkan ya. Kita harus betul-betul praktekkan ya. Kita belajar mempraktekkan, kita bawa wajah kita tuh ya, wajah kita ke dalam hati nurani kita ini, paling dalam kita bawa ya. Saat kita menyebut amin. Makanya saya mengatakan di sini, kalau kita mengatakan amin, selalu memandang ke dalam
ya, dengan menghadirkan wajahnya ini ya, wajahnya ini sebagai ayan karazia masuk ke dalam sebagai ayan sabita. Itulah dirinya wal zohiru rabbi wa batinu abi. Ya. Sesungguhnya aku juga yang zohir dan aku juga yang batin itu, dan aku yang awal dan aku juga yang akhir. Ya. Inilah sahabat beriman ya, kunci itu ya, kunci ya. Itu ilmu yang sangat luar biasa. Ya. Nanti kalau kita sudah mampu menerapkannya, sahabat beriman, kita akan kaget di situ. Loh, di situ nanti terbukti di ayat Al-Qur'an ya. Sebenarnya Allah itu tidak ada doa yang membuat saya kecewa kepada Allah. Ada dalam Al-Qur'an itu ayatnya. Ya. Sesungguhnya selama saya meminta tidak pernah menghadirkan kekecewaan. Ya. Kalau tentang soal doa, itulah yang dia buktikan. Karena apa? Karena kita sudah mampu menundukkan alam tadi ya, alam. Kalau sudah mampu menundukkan alam, alam sudah melihat kita sebagai Robil Alamin, ya, sebagai rahmatan fil alamin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu sebagai khalifah ya, ruh, ya, Rasulullah. Ya. Tapi kalau dalam amalia ya Nabi kita ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya tadi ada sahabat, ada teman ya, dia komen ya, ini para penggemar Nur Muhammad. Pas dia mengatakan begitu, saya bilang, kamu mau butuh apa? Mau butuh hadis atau dalil Al-Quran? Saya keluarkan dalil Al-Quran. Ya. Sesungguhnya Muhammad itu bukan dari antara bapak, ya, bapak seorang laki-laki. Berarti dia bukan sosok, ya, bukan makhluk. Ya, karena Al-Quran sudah mengatakan dia bukan seorang bapak dari seorang laki-laki. Berarti dia bukan manusia tuh, ya. Itulah yang dikatakan Rasulullah, ya, atau ruh utusan Allah. Ya, mungkin ada yang mau bertanya silakan, atau yang mau bernarasi silakan. Seperti biasa, saya kalau nggak ada orang, saya duluan. Alam itu ya sudah dipahamkan ya Al-Fatihah. Belum. Yang mana lagi? Kan kemarin Abang Yuda udah bilang, Bismillah perjalanan, Alhamdulillah nyawa. Iya. Terus sampai seterusnya itu ada tuh banyak itu yang nggak tahu juga. Jadi saya mau tanyakan Bang Yuda, apa itu? Ini nanti dulu apa? Jadi saat membaca Yasin itu kita masukkan yang ayan sabita tadi ya. Iya, Wajah kita sendiri yang alam lah ini begitu. Iya, makanya kalau kita baca kayak gitu ya, kalau kita baca menuju ila arwahi ya, pasti kita harus melihat namanya. Kenapa? Namanya di zohir dengan namanya di sana tuh sama. Ya, nggak beda. Ya, nggak mungkin kita di sini di dunia namanya Rudi, lantas Allah memanggil kita di sana itu Bobby. Ya. Makanya ada pemahaman yang dikatakan nama ruh kamu apa? Nama batin kamu apa? Padahal Allah sudah katakan ya, sesungguhnya nama kamu itu ya namaku, namaku itu ya namamu. Makanya kita ini di mana-mana, kalau kita memandang wajahnya Allah, kita ini semua asmanya Allah. Ya Allah semua. Ya, makanya Allah katakan, ya bagaimana maksudnya ya Rasul, ya Robku, kata wujud. Itu kan zohir itu kan milikku, katanya Allah. Itu kan zohir milikku. Nanti kalau zohir ini sudah turun ke dunia, itu kan kamu beri nama. Itu nama itu namaku. Maksudnya nama itu nama panggilan kamu nanti di sana. Ya. Jadi sahabat beriman ya, kalau kita mengatakan macam seperti Bang Alan mau ingin ketahui tentang Bismillahirrahmanirrahim ya,
Bismillah ini bagaimana alif itu ya lenyap dalam huruf ba. Ya. Alif lenyap dalam huruf ba, Bismillahirrahmanirrahim, lewat perantaraan Ruhmani seorang bapak dan Rahim seorang ayah, seorang ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ini alam alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita ini alamnya hamdu ini alam ya. Menuju apa? Menuju ketuhanan. Alhamdulillahirabbil alamin ya, Tuhan sebagai alam semesta ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ba alif sin nur ya, masuk 7 tadi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di situ ada ba alif sin nur, milah menuju zat dan sifatnya. Ar-Rahmanir-Rahim, memberikan ruhmani dan kehidupan kepada diri sifatnya sendiri atau kepada ayah dan ibu. Malik Yaumiddin, makanya dia bangkit di situ. Saya bangkit kata Allah. Ya, menyatu dengan yang 3 itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru dia pecah 4 yang menyembah, 1 yang menunggu. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Mana yang itu? Mana yang itu? Inilah yang yang sifat sir bagi Allah atau jalan yang tersirat. Itulah wujud atau nyawa bagi kita. Ya. Ya, jadi begitu sahabat berimannya. Semua perjalanannya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina. An'am ya. An'am itu diri zahir dan diri batin. An'am ta'ala menuju ketuhanan diri. Ta'ala ihim. Ya, menuju ketuhanan diri. An'am ta'alaihim wairil maudubi ya. Semua tentang kita ya. Wairil maudubi alaihim walau dhalin. Amin ya. Kembali kepada dirinya lagi. Amin al-amin tadi. Kembali lagi tuh ya. Kita memandang wajahnya, amin. Kita tenggelamkan ke dalam hati nurani kita. Ya, itu yang dikatakan kalau kita lagi bermohon ya, memohon doa, sholat. Ya. Kalau kita sholat, kita harus bangkitkan Fatihatun Nasun atau diri Al-Fatihah tadi. Diri Al-Fatihah itulah dirinya, sahabat berimannya, perjalanannya. Ya. Sholat. Jadi yang memandang ini diri kehambaannya. Ya. Yang 7 tadi, yang 7 sifat tadi itu diri kehambaan gitu ya. Diri kehambaan bagi dirinya. Yang melihat ini yang dirinya, yang ilah itu. Di situ udah kita tidak ada lagi situ sahabat berimannya. Dia memandang, dia melihat, dia ruku ya. Dia melihat, dia sujud. Itu diri sifatnya ya, atau diri kehambaannya. Dan kalau dia menuju kepada alam, dia dikatakan Robbil alamin. Kalau dia menuju ke dalam diri, dikatakan ilahinas ya. Rajanya manusia. Kalau dia di alam, dia Robbil alamin, penguasa, artinya alam semesta ya. Karena apa? Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan ada langit dan bumi. Ya, berarti dia membangkitkan alam semesta itu dari dalil-dalil tubuhnya itu ya. Makanya kita ini katanya Umi Kasanova miniaturnya alam. Memang benar miniaturnya alam, karena ada alam, karena ada manusia, karena ada alam ya. Karena terjadinya alam ini karena ada manusia. Ya, Umi Kasanova paham itu kan, Umi Kasanova. Kan dari Bang Hamba juga itu ilmunya. Oh, Masya Allah. Iya. Ilmu kalam Abah kalau buat sahabat awam pasti mumet bah. Ini narasi buat kaum aulia ya, makanya yang awam tuh harus belajar ya. Jangan kita hidup dalam ketidaktahuan. Karena apa? Kodratnya seorang ilmuwan ya. Kodratnya seorang Islam itu adalah al-ilmi ya.
Ya. Tidak ada seorang muslim, artinya semua harus wajib berilmu. Makanya dikatakan ilmu sir. Ilmu sir ini bukan berarti dirahasiakan. Makanya saya katakan kemarin malam, sirnya Allah ini dengan sirnya manusia beda. Ya. Rahasia Allah ini dengan rahasianya manusia beda. Rahasianya manusia adalah menutupi, rahasianya Allah adalah kodrat. Mana kodratnya? Ah, ini jasad nih, ini rahasianya nih. Ya. Yang menyimpan atau dikatakan perbendaharaan yang menyimpan zat dan sifat rahasia-rahasia Allah. Makanya dikatakan ikro. Ya. Nah, sir itu judulnya, bukan berarti dirahasiakan. Makanya yang dipahamkannya untuk orang-orang yang awam. Kenapa? Kita itu kodratnya Nurul Islam adalah bintang dan bulan. Bintang itu derajat, ya. Bulan itu wajib berilmu. Ya, kenapa? Ilmu ini yang akan menjanjikan kita menuju di hadapan Allah. Ya. Al ilmu itu kodratnya Allah. Al ilmu Allah sendiri, aku kata Allah. Makanya dia masuk dalam sifat Asmaul Husna. Dalam nama Asmaul Husna. Makanya al ilmu itu kodrat, faham juga itu kodrat. Ya, tidak ada pembatasan bilang ini tidak bisa, ini tidak bisa. Ya. Itu orang iri, hatinya busuk, gak boleh ngomong. Para aulia kita ini aulia, ya. Kita ini semua aulia. Kita semua yang diturunkan di alam semesta ini adalah khalifahnya Allah. Allah tidak pernah membedakan. Makanya kita turun di dunia ini sebagai pilihannya, bukan pilihan orang tua. Kalau pilihan orang tua, woi, luar biasa. Tidak ada yang mandul di sini. Ya, nggak ada yang mandul di dunia, nggak akan ada yang mandul di dunia. Semua punya anak. Tapi kenapa? Karena semua pilihan Allah. Kenapa? Bukan saya katakan sahabat beriman ya. Makanya kalau orang-orang yang mengatakan dirinya dari ahli setetes mani, ya, ataupun dari tanah, itu kata-kata jahiliyah atau memang yang tidak pantas dikatakan oleh umat Nabi Muhammad. Kenapa? Tuhan dari Tuhan, manusia dari Tuhan. Ya, karena tidak semua mani itu sahabat beriman dia akan diredahi oleh Allah. Tidak akan Allah menyisipkan ruhnya kepada mani itu. Makanya dikatakan ruh mani. Ya, tidak semuanya mani dihidupkan. Kalau tidak ada ruhnya. Kita ini aulia, kita ini khalifah, kita ini penerus. Makanya diletakkanlah sifat Nabi itu. Nabi itu nana itu aku, bi itu batin. Sifat kenabian. Makanya dalam sholat itu pas kita lagi duduk, ya Allah datang di situ. Assalamualaikum ya ayuhana nabiyyu. Kenapa? Kita sudah khalifah di situ. Tidak bisa kita sampai cuma artinya kita hanya artinya tidak bisa kita luput atau tenggelam dalam artinya ketidaktahuan. Ya. Makanya yang awam tadi yang wajib diberitahu. Ya. Nah, yang harus diberitahu artinya harus kita bagaimana menjelaskan mereka. Ya, pelan-pelan kita memahamkannya. Kenapa? Saya hanya sebagai perantara. Yang mengimankan adalah Allah. Makanya bagi orang-orang yang tidak mengerti, mereka menempatkan di akal. Ya. Nah, karena konteks saya di sini sudah ilmu, berarti kita harus mengimani dengan ilmu, atau dikatakan ilmunya Allah. Mana ilmunya Allah? Itulah dalilnya. Mana dalilnya? Itulah kalamullah. Mana kalamullah? Itulah sirnya. Tidak ada sistem-sistem rahasia, ya. Tidak ada. Kita ini Islam Nusantara, sahabat beriman ya, bukan Islam dari Arab. Ingat saya bilang tuh.
Islam tauhid. Makanya wali yang paling terbanyak itu di Indonesia. Wali yang paling terbanyak di dunia itu di Indonesia. Kenapa? Ilmu Islamnya Islam tauhid. Yang dikatakan sihir bukan berarti dirahasiakan. Karena apa? Kita ini kan semakin lama semakin maju tuh, ya. Dunia semakin modern, ya. Nah, jadi manusia ini sering mengikuti, ya. Artinya bagaimana tentang keyakinan-keyakinan yang modern. Ya, sehingga ilmu-ilmu orang tua, artinya ilmu-ilmu yang dulu-dulu itu artinya adalah yang memang benar disampaikan dalam Al-Quran tenggelam. Ya. Karena apa? Karena dengan tadi, ya, ilmu sihir. Ya. Nah, mereka meyakini dengan mereka meyakini dengan sihirnya, dengan judulnya ilmu itu. Itu tidak layak dikatakan sama orang-orang awam, ya sihir. Nah, dia terpengaruh dengan judulnya. Nah, padahal sihir itu bagi Allah artinya kodrat kita ini, bagaimana kita harus mengetahuinya. Beda dengan sihirnya manusia. Sihirnya manusia itu jangan kamu kasih tahu, yang menutupi. Tapi sihir bagi Allah adalah kodratnya atau diri kita ini. Nah, inilah yang dikatakan ngaji Rasul nih. Ya. Ikro ya Rasulullah, ikro. Makanya saya katakan laut mahfuznya Al-Quran adalah diri. Ya. Nah, diri itu sama, Al-Quran itu sama hanya kayak gini, itu dia nyuruh. Baca dirimu, baca dirimu, baca dirimu, itu aja. Makanya saya katakan 6.666 ayat, yang sisanya di mana? Yang sisanya di mim ha mim dal, berarti hakikat. Ya. Mim ha mim dal itu hakikat. Ya. Atau dikatakan sifat. Makanya Al-Quran itu jatuh kepada Nabi Muhammad, ya, disyafaatkan kepada Rasulullah sebagai sifatnya Allah, ya. Manusia yang berkesadaran melebihi daripada manusia yang biasa. Kenapa? Dia sudah menjalankan sifat Allah. Makanya dia membawa namanya Muhammad. Itu nama sifat Allah, mim ha mim dal. Bagi orang-orang yang mengerti. Ya, kalau kita hanya memandang zohirnya, kalau kita memandang zohirnya adalah diri akidah kita, ya, akidah kita, iman kita, akal sehat kita, ya, tabiat kita, sifat kita semua, keseharian tuh. Nah, itulah sunnahku, itulah hadisku. Ya. Tapi kalau soal ketakwaan sahabat beriman, itulah Tuhanku. Berarti pedomannya Al-Quran. Kenapa? Hadis tersimpan di kolbu sebagai hati manusia tentang akidah, dan ibadah adalah menuju Allah, tentang bagaimana wujud dalam diriku sendiri. Ya, bukan kita mengindahkan tentang artinya tentang sunnah, ya, tentang sunnah, tentang hadis. Tidak, kita tidak pernah meninggalkan. Ya. Kita meninggalkan hanya dalam pembahasan saja, ya, tapi dalam rutinitas kami kita selalu membawanya. Kita meninggalkan hanya dalam pengkajian saja. Kalau kita kaji PMP, ya mungkin bawa IPA kan. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalau kita kaji tentang ibadah, berarti tidak bisa kaji amal. Ya. Makanya zohir yang beramal, batin yang beribadah. Amal ibadah. Makanya tidak bisa kita menempatkan, kalau kita membahas tentang ilmu, tidak bisa kita menempatkan dengan sunnah. Dengan apa yang, karena apa? Karena tidak akan pernah habis tuh. Ya, kenapa? Hadis itu ribuan sahabat beriman. Al-Quran 30 juz.
ya. Karena apa? Dia menceritakan tentang iman, ya, akal, ya, tentang hati, ya, yang berdaging. Nah, itu tempatnya di kolbu manusia, ya. Tapi kalau ibadah tempatnya di batin, atau dikatakan kolbi, ya, atau dikatakan baitullah. Makanya susah kita memahami, sahabat berimannya, pemahaman begini. Karena apa? Kita menempatkan akal kita. Padahal kita sudah dengar tuh, ya, kalau dia sudah menyatakan tentang batin, sir. Nah, itu berarti penempatannya bukan akal. Ya. Nah, gitu. Makanya di dalam Al-Quran itu kebanyakan kita menemukan ayat Al-Quran yang memang memecahkan akal kita. Seperti apa? Ya. Seperti Bukit Tursina, contohnya. Al-Quran mengatakan runtuh, ya, artinya hancurnya Bukit Tursina, tapi kenyataannya nggak hancur, ya. Kalau di dunia nyatanya nggak hancur. Nah, itu dia memecahkan akal kita, ya. Kenapa? Penempatannya bukan di akal, tapi kita bawa dia dengan akal, ya. Nah, nanti kita salahin pula Al-Quran tuh. Al-Quran ini mengatakan ya menghancurkan Bukit Tursina, tapi kenyataan di sana tuh di bagian barat masih ada bukitnya. Nah, padahal ya apa yang dia baca ini dia menempatkan dengan akalnya, ya. Ada tuh sering banyak tuh kalimat-kalimat yang artinya surat-surat yang memang tidak bisa ditempatkan dengan akal, ya. Contohnya apa? Ya, Nabi Yunus, ya, ditelang ikan hiu. Nah, kalau kita menempatkan dengan akal kan mustahil, kayak gitu tuh, ya. Alhamdulillah. Nah, itulah sahabat berimannya, bedanya ilmu. Nah, kalau ilmu sahabat berimannya, bagaimana artinya? Hanya kita artinya di situ hanya yang meyakini, yang menerima. Makanya dia katakan Allah, tidak ada yang mampu mengimani manusia itu selain diriku. Nah, selain diriku. Kalau sudah berbicara tentang Tuhan, nah berarti pada wujud sir atau diri manusia itu. Kalau tentang mengatakan tentang akidah, tentunya kita harus berwawasan di sini, ya. Tentang bagaimana perjalanan sahabat-sahabat, tentang bagaimana perjalanan Nabi. Nah, itu tentang akidah, rutinitas keluarga beliau, ya. Nah, itu akidah, ya. Makanya dikatakan beruntunglah orang-orang yang berilmu, yang khusyuk dalam sholatnya. Alhamdulillah. Makanya benar apa yang dikatakan artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya. Sesungguhnya kebenaran itu sedikit. Nah, itulah sahabat beriman. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bertanya tentang Al-Fatihah aja. Yang membahas Al-Fatihah, jangan membahas Yasin. Nggak ada bunyinya tapi tuh banalan. Udah. Biarin dia. Sama Bang Alan, ya, kalau kita mau memunajatkan untuk arwah atau seorang bapak almarhum kita, ya. Bagaimana Yasin itu hidup di dalam diri kita, ya. Harus hidup di dalam diri kita, ya. Kalau sudah hidup, itulah ruh Yasin, ya.
Itulah yang dikatakan shin. Ya, sebenarnya dia nas, karena dia sudah kembali kepada Allah dikatakan shin. Ya, dibalik sudah nas tuh, dibalik nas menjadi shin. Ya, harus berarti kalau dia sudah hidup shin, ya shin ini ya kalau sudah hidup, ya inilah yang akan menyelamatkan atau yang akan menghantar arwah tadi. Ya, ruh yasin itu yang akan menghantar arwah. Ya, rasa tadi, ya, bukan ruh itu yang keluar, ya, rasa batin. Ya. Batin itu rasa, ya. Ada rasa rindu, rasa kangen, itu semua kerjanya batin. Itu tajali namanya. Ya, tapi tajali kepada seseorang, ya, bukan kepada Allah. Nah, kalau kangen lagi seseorang tuh, itu namanya tajali tuh, ya. Tapi tajali kepada manusia, ya, bukan bertajali kepada Allah. Nah, kalau bertajali kepada Allah kita kembali, ya, kita kembali kepada diri kita. Kenapa kan ini? Kangen seseorang di sini. Nah, iya. Jangan Itu namanya bertajali. jangan bingung Mbak Nevi. Itu orangnya kangen. Semoga besok pagi dapat mobil. Amin. Iya. Ke dalam. Amin. Amin. Ke dalam dudukan. Kalau dalam ilmu energi itu katanya sudah positif energinya, ya. Amin. Mempositifkan energinya kepada alam dirinya sendiri. Tapi nggak bisa positif Bang Hamba kalau tidak juga bersihkan dirinya. Iya, harus jalan, ya, harus jalan, Harus. harus jalan. Membersihkan diri kita itu bukan berarti harus kita Bukan harus artinya mandi. membersihkan. Nggak usah Iya, mandi harus dulu. mandi. Ya. Membersihkan diri itu bagaimana kita taharo itu membersihkan diri batin dan zohir. Dengan apa? Ya, dengan apa? Dengan yang kita bagaimana kita mematikan diri kita. Ya. Mematikan diri kita, ya. Itulah hatinya yang paling baik sampai fana. Itulah yang dikatakan kembali, ya, kembali kepada Allah. Itulah yang dikatakan innalillahi, ya. Kalau kita sudah mulai mematikan keakuan diri kita, orang yang sudah berjalan tuh, ya. Orang yang sudah berjalan begini, sahabat beriman, saat dalam masa perjalanannya, ya, tiba-tiba dia menemui ajalnya atau kayak gimana, ya, Allah tetap menciumkan baginya, memasukkan baginya di dalam surga. Kenapa tidak ada dosa bagi seorang hamba berjalan untuk menuntut ilmu? Ya. Tidak ada dosa, tidak ada larangan-larangan. Ya. Makanya dikatakan hijrah. Hijrah itu bagaimana kita mencari ilmu, ya. Hijrah. Makanya dikatakan hijahiyah itu tingkatannya ilmu, hijahiyah, ya. Hijrah. Karena hijahiyah itu tingkatannya ilmu. Bukan berarti hijrah itu saya mau harus fanatik, ya, harus rajin-rajin puasa sunnah, ya, harus rajin-rajin sholat sunnah. Itu bukan hijrah, ya. Hijrah itu apa? Sesuatu apa yang kita lakukan, kita harus mencari ilmunya dulu, ya. Jangan dulu kita melakukan. Itu hijrah namanya. Kalau dalam bahasa artinya dalam bahasa ini, ya, sesuatu yang bagaimana yang buruk kita tinggalkan menuju yang baik. Sama hanya dengan itu hijrah itu, ya. Kita mencari dulu kebenaran tuh, ya. Kebenaran apa yang saya lakukan sebenarnya saya mencari dulu, ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada kebenaran, ini yang dikatakan, ya, walaupun kita sholat 20 tahun, 30 tahun, 1000 tahun, tapi kalau nggak ada ilmunya, nggak ada gunanya. Makanya kalau kita ambil sunnah Nabi, ya, Nabi belum sholat, gitu, ya. Tapi bukan berarti saya untuk melarang kalian sholat, ya. Sholat aja, ya, sambil kita mencari ilmu, ya.
kita sholat sambil mencari ilmu ya. Nah, Mau ya bubur? Mau. sambil kita memperbaiki diri kita, mematikan keakuan diri kita tadi. Nggak ada yang bertanya Kak Nevi? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin Kak Nevi. Bang Alan silakan, Bang Jufri, mungkin Bang Jufri mau bertanya, silakan. Coba senyum-senyum sedikit kah? Ini orang-orang Komal nih tegang semua nih. Bagaimana nggak tegang Bang Hamba, karena ndak on cam. Kalau on cam kayak saya kan lihat Mbak Nevi goyang-goyang kepalanya. Ini kadang kalau goyang-goyang itu kadang ini kesampluk tanganku jadi goyang-goyang, bukan aku ketawa kadang itu. Ininya kesampluk tangan gitu. Akhirnya kelihatannya tegang karena ndak muncul gerakan gitu. Enggak, kadang kan nulis ini apa ketinggalan gitu, takut ketinggalan gitu. Ngomongnya cepet kali gitu loh kadang Bang Hamba lah. Iya, enggak, ini teman-teman. Maksudnya Bang Hamba bilang kok kayaknya tegang semua, orang nggak kelihatan mukanya, gambar doang. Ini ada yang kita ini menyaksikan atau apa ya tadi ya? Bukankah kita ini hanya menjalankan misi yang dikehendaki Allah ya? Ya Abah? Iya. Tapi bukan kitanya kita ya. Nah, tapi bukannya kita yang kita ya. Kitanya yang dia. Ya. Nah, dia itu yang menyaksikan dirinya sendiri ya, atau perjalanan keinsanan dirinya sendiri di dunia. Ya, bukan kita ini. Ya. Kita ini nggak ada, kan udah dikatakan tuh wal zohiru rabi wal batinu abi, berarti kita nggak ada tuh ya. Yang ada hanyalah keakuan diri kita tadi ya. Keakuan diri kita itu yang menyatakan kita ini ada ya. Makanya orang merasa ada di dirinya di dunia ini, itu keakuannya ya. Keakuannya dirinya. Tapi kalau keakuannya Allah itu kita nggak ada ya. Nah, coba sahabat beriman ya, seandainya di sini kita sudah mampu mentajalikan diri kita ya kepada sirnya Allah, dan Allah sudah menguasai diri kita. Sebenarnya apa yang kamu pandang itu tidak ada. Ya. Apa yang kamu pandang itu tidak ada sama sekali. Itu semua sukun semua. Ya, sama dengan diri kita itu tidak ada semua. Ya, kalau memang sudah dirinya Allah yang menguasai diri kita, apa yang kita pandang tidak ada. Bukan berarti memang tidak kelihatan ya. Nah, ya, tapi semua kita pandang itu di mana dia, artinya disitulah wajah-wajahnya. Makanya kita ini yang merasa kita ada ini adalah keakuan kita. Sehingga apa? Kita merasa inilah, ada inilah ya. Kita terlempar jauh dengan Tuhan, terlempar jauh dengan Allah, sahabat beriman ya, dalam kehidupan dunia ya. Dalam kehidupan dunia lupa Allah. Seharusnya dengan kehidupan dunia harus ingat Allah ya. Harus kita menempatkan Allah. Nah, ilmu begini bukan berarti kita dipatok ya. Ilmu begini kita tidak, artinya bukan berarti Allah itu mematok kita harus fanatik. Enggak ya. Ilmu kebatinan itu walaupun bagaimana batin, walaupun juga bagaimana tentang zohir, walaupun bagaimana tentang dunia, dan akhirat. Sejalan harus sejajar. Cintai dunia, cintai akhirat. Ya alhamdulillah ya, kita bersolek ya, mempercantikkan diri kita ya. Alhamdulillah diri zohirnya yang dipercantik. Allah sungguh artinya sangat menyukai ya. Menyukai dirinya dipercantik ya, memperputih kulitnya. Tapi jangan kita merubah kodratnya ya, karena apa? Memang dari sononya ya, itu dikatakan dari sononya itu kodrat ya.
alis dicukur lah, baru ditato lah, kayak gini lah, kayak gitu ya. Nah, Habis pasang alis, Bang Amba ada temen pasang alis, terus hujan, jadi dia setengah mati, nggak ada payung, pakai tangannya di atas alisnya begini sampai dia dapat. Kalau orang pakai alis, takut luntur, takut luntur. Masya Allah. Iya ada temen. Kan di sini Bang Hamba orang tua laki tuh nggak punya alis, tipis. Dia kayak nggak punya bulu itu, dia putih tapi dia nggak ada bulunya. Jadi rata-rata tuh pakai tato atau alis pakai pensil. Jadi Ya, kalau nggak kena apa-apa. hujan, kena hujan dia hadang pakai tangannya begini kalau nggak ada payungnya sampai tempat berteduh. Ya nggak apa-apa Pak, kalau pakai pensil, tapi jangan sampai ditato ya. Nah itu dia. Bikin repot sebenarnya, bagus cantik alami. Nah, itu kan kodratnya ya, kodratnya atau diri zohirnya. Nah kalau diri zohirnya yang dirubah kayak gimana tuh? Nah gitu ya. Makanya orang yang mampu melakukan hal itu berarti mereka merasa dirinya tuh ya, merasa diri memiliki. Nah sehingga dia berani, padahal ada pertanggungjawaban tuh ya. Ada pertanggungjawaban yang sangat luar biasa ya, di dalam masa apa, di dalam masa hisab ya. Ada pertanggungjawaban. Kalau kita cuma artinya mempercantik dirinya, kita solek, kita kayak gimana ya wajar aja ya, yang penting jangan kita merubah ya, makanya kita ini tidak bisa kita mempantaskan diri kita dengan makhluk ya. Atau banyak yang mengatakan saya inilah bodoh lah ya, kayak awam lah, inilah ya. Nah itu kata-kata makhluk. Nah itu yang dikatakan hijab apa, tersirat mutasbihat ya, kata-kata jahiliyah, dan tidak bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad ya. Karena apa? Allah itu marwahnya tinggi, derajatnya tinggi ya. Tidak bisa kita menjatuhkan marwah Allah ini dengan bibir kita, dengan kalam-kalam kita ya. Makanya dikatakan la haula wala quwata illa billah, itu bukan diri zahirnya yang tiada daya dan upaya ya. Yang tiada daya dan upaya itu keakuan kita ya. Hilangkan keakuan, hanya dia di situ yang nyata ya. Bukan berarti kita ya, bukan berarti diri zahirnya. Diri zahirnya ini harus kasih nampak kekuatannya ya. Kalau bisa itu harus kasih nampak kemustahilannya. Apa yang dikatakan kemustahilannya? Yaitu mujizatnya kalau bisa ya. Seperti bagaimana Nabi kita yang mampu membelah bulan ya, berbicara dengan pohon kurma ya, berbicara dengan lebah. Nah, itu sifat kemustahilan bagi Allah tuh, dia kasih lihat ya. Al-Fatihah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Iya benar sahabat beriman ya. Kalau dalam tingkat hakikat Bang Danu ya, nah, makanya tidak menyadari sesungguhnya Rasulullah itu dia berbuat itu kayak gimana. Kayak itu yang saya sampaikan kemarin ya, tentang mata batin itu. Makanya di sini tidak ada katakan ilmu sihir ya Nabi itu. Tapi orang-orang kafir dulu itu mereka mengatakan bahwa Nabi kita itu memiliki ilmu sihir ya. Nah, sebenarnya bukan ilmu sihir, tentang bagaimana tentang kebatinan ya. Nah, semuanya dari mana? Dari Al-Quran tadi. Bagaimana apakah kita mampu membuka mata batin kita ini? Nah, kita belum mampu membuka mata batin kita, harus kita membuka dulu yang 7 sifat basiro, sifat latifah ya. Nah, sampai 7 sahabat ya, sampai 7 sudah terbuka, itu baru terbukalah mata batin tadi. Udah diperjalankan tuh ya, udah diperjalankan entah kemana alam semesta yang tanpa batas. Sama halnya kita lagi main game, contohnya kayak gitu. Kita ini main game, mungkin game Free Fire atau Mobile Legend ya.
game itu nggak bakalan bergerak, ya. Nah, jadi yang menggerakkan game itu adalah diri kita. Berarti kita menyaksikan diri kita di situ tuh, dia berjalan tuh, dia melewati apa-apa yang dilalui oleh dalam game itu. Ya sama dengan itu tuh diperjalankan tuh. Kalau dalam kata tidurnya dia kayak mimpi, tapi bukan mimpi, ya, bukan mimpi. Nah, sama halnya dengan game tuh, kita melihat diri kita sendiri diperjalankan tuh. Ya. Nah, siapa yang mengendalikan? Nah, yang mengendalikan yang duduk ini, yang nampak ini, yang ilah ini. Ya. Yang ilah ini, yang artinya yang mengendalikan. Makanya yang saya katakan, bagaimana kita artinya berdiri di atas bayangan, di atas matahari. Nah, tiba-tiba muncul artinya di situ di bayangan, artinya di badan kita ini ada bayangan. Nah, berarti kita yang menjadikan bayangan tuh. Nah, seperti itu manusia, terjadinya alam semesta itu. Nah, ya sepertinya juga itu artinya memperjalankan itu. Sama itu sahabat beriman, ya. Adanya wujud ini, nah, terjadilah semua. Nah, jadi diri ini yang duduk yang memperjalankan tuh, ya. Entah dari zikir mana tuh, entah dari zikir Allahu Allah, yang penting batin tadi sudah terbuka. 7 sifat tadi berarti kemampuannya sudah ada, sudah berdiri, ya. Melihat dengan jarak jauh, mendengar dengan jarak jauh, melihat yang halus, melihat tingkat-tingkatan arwah, jin, iblis, semua. Ya. Nah, kalau itu sudah berdiri yang 7 itu sahabat beriman, sudah terbukalah mata batin kita. Ya. Kita di rumah, sholatnya di Mekah. Kita itu yang dikatakan wali kutub itu, ya, yang mampu bagaimana dia artinya meliputi dari sisi ke kiri ke kanan, dan dari barat selatan utara timur dan barat. Itu dikatakan wali kutub. Makanya Ka'bah itu segi 4, ya. Nah gitu, kenapa sudah terbuka tadi 7, ya, mampulah terbuka mata batinnya. Jadi zahirnya yang mengendalikan yang duduk tuh, yang duduk, tapi di sana tuh, ya, halusnya di sana, halusnya sudah di sana, halusnya. Ya. Nah, makanya kenapa ada menceritakan siapa Nabi kita melihat malaikat, ya, menampakkan malaikat, siapa lagi, pokoknya banyak tentang bagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, dipertemukan dengan malaikat. Nah itulah diri, ya, diri yang keluar dari diri kita, diri kebenaran. Mustahil kan? Mustahil. Ya, itulah sifat Allah. Jangan pula kita mengatakan malaikat itu di luar diri kita. Makanya kalau rasa itu sudah kesana kemari, ya. Nah, jadi di mana di mata manusia dia melihat diri kita itu, itulah diri halus tuh. Ya, atau dikatakan ayam sabita atau batin bagi kita atau rasa. Ya, dia sudah bermaujud, artinya dia sudah mampu dilihat oleh manusia tuh. Orangnya ini di sini kok sholatnya di sana, orangnya di sini kok bisa sampai di sana. Itulah pekerjaan para wali-wali kutub, ya, menjaga sisi 4 alam semesta ini. Semua manusia itu mampu sebenarnya sahabat berimannya. Cuma tadi itu yang intinya tadi, kita merasa ada. Banyak di Indonesia yang begitu sahabat beriman, tapi banyak juga yang tidak memperlihatkan kewaliannya. Banyak, Masya Allah. Ya, makanya kita ini sudah terlena di dunia, ya. Orang-orang di luar itu sudah, ya, sudah ada yang jadi wali, sudah ada yang jadi mursyid. Mereka itu mengejar, ya, berburu, ya, apa di jalan Allah. Kita sibuk dengan dunia, padahal kita tidak sadar, ya. Padahal wali di Indonesia itu banyak, ya.
Wali di Indonesia itu banyak, luar biasa sahabat beriman ya, banyak sekali ya. Entah itu dari seorang perempuan, entah itu dari seorang artinya laki-laki. Kenapa? Kalau bagi orang-orang yang sudah sadar sahabat beriman ya, mereka mengetahui hakikat akhir zaman ini ya, gejolaknya luar biasa. Jadi mereka berebutan tuh mencari bagaimana untuk berjalan menuju kembali. Kalau di kampung saya, sahabat beriman, Masya Allah, bukan saya mau memuji kampung, ya bukan. Ya. Rata-rata di sana tuh tauhid semua. Ya. Tidak ada Islam ini, Islam itu, Islam ini, nggak ada. Tauhid semua, la ilaha illallah. Jadi kalau mereka sana meninggalnya hilang atau kayak gimana, di sana udah biasa ya, udah makanya di sana itu kebanyakan mereka itu artinya ini udah biasa bagi mereka ya, artinya sesuatu yang biasa begitu ya. Nah, karena memang dari sono-sononya itu memang sudah begitu mereka. Inilah yang kita harus capai. Makanya Nabi itu dia mengatakan kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, sesungguhnya siapa bintang itu?" Jibril menjawab di situ, "Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu." Lalu Nabi kita itu berkata di situ, langsung dia berterus terang, "Sesungguhnya bintang itu adalah saya." Nah, maksudnya bintang itu adalah cahaya, ya, nur, ya. Kalau kita memang datang dari nur, ya harus kembali kepada nur. Kalau kita memang kosong, harus kembali kepada yang kosong. Atau ya, kosong itu wujud atau titik atau dikatakan nur. Dia bukan berbentuk cahaya. Dia kosong tapi ada gitu. Makanya di situ dikatakan di surat Maryam, sesungguhnya manusia itu sudah ada tapi belum berwujud. Ah, itu nur tuh. Nggak ada asal usulnya tuh. Nah, kalau memang manusia asalnya dari situ, dari kekosongan tadi yang dikatakan saya jelaskan tadi, dari sukun, harus pulang ke sukun tuh. Harus mampu kembali ke sukun ini. Ya. Tapi kalau kita hanya cuma sampai di nurnya, ya. Nah, sampai di artinya di zatnya ya. Nah, tapi bagaimana kita harus sampai kepada dirinya yang nyata itu ya. Dirinya yang nyata itu bagaimana ya, kita memandang diri kita ini. Makanya bagaimana kita bermunajat atau berdoa ya. Kalau kita berdoa kita membawa wajahnya ini ya. Begitupun juga dengan zikir sakaratul maut tadi, sama tuh. Kita juga berdoa, jangan kita lupa membawa wajahnya ini masuk ke dalam diri kita ya, kita hantarkan ke dalam dirinya yang batin ya. Nah, karena dia yang zohir, dia juga yang batin. Nah, itulah ayam sabita.